Setelah kita buat anggaran, budget, kita catat, dan ini sebenarnya adalah langkah terakhir yang menurut saya paling penting. Karena percuma kita buat anggaran, kita buat catatan kalau tidak pernah dilakukan evaluasi ya. Ini langkah terakhir yang paling penting adalah laporan. Ini intinya gitu. Evaluasi lebih penting dari catatannya sebenarnya. Jadi berapa lama kita harus lakukan pencatatan, kemudian merapikan keuangan? Sehari 15 menit cukup sebenarnya. Itu bisa membuat perbedaan seperti bumi dan langit. Jadi dalam sebulan 1 jam. Jadi yang tiap hari 15 menit, sebulan sekali 1 jam. Ini menjaga bumi dan langit tetap terpisah. Jadi 15 menit sehari atau setiap minggu itu boleh 15 menit juga ya. Ya untuk yang mingguan, laporan mingguan. Memindahkan dari catatan tangan ke Excel gitu ya. Nah, setiap kita laporan dan evaluasi, bagusnya adalah kita membuat namanya satu ritual. Jadi kalau misalkan kita mengatur keuangan itu bersama pasangan, kita harus punya satu hari tertentu dalam sebulan minimal, ya, untuk melakukan ritual. Ritual apa? Melakukan evaluasi. Nah, setiap bulan kita buat tabel dari semua pendapatan dan semua pengeluaran dalam 9 kategori, ya, dalam laporan keuangan kita bandingkan ya antara rencana dengan realisasi. Kemudian kita hitung total pendapatan dan pengeluaran bulanan. Ini kita bisa pakai laporan laba rugi. Nah, kita ubah nilai rupiah yang dihabiskan di setiap kategori tadi ya menjadi jam energi kehidupan. Masih ingat jam pendapatan per jam yang asli ya. Jadi masih ingat kalau angka yang gaji 8 juta sebulan itu ternyata per jamnya aslinya itu hanya Rp18.000 aja. Jadi kalau kita habiskan misalkan 50.000 untuk hal yang kita sesali gitu ya. Jadi kita evaluasi gitu. Ya, pakai upah per jam yang asli 18.000 tadi. Kalau kita keluar uang sia-sia 50.000 itu sama dengan kita hilang waktu hidup kita 3 jam gitu. Ini yang paling penting ya dari semua anggaran, catatan, sebenarnya laporan yang paling penting karena kita lakukan evaluasi gitu ya. Nah, kita lakukan tadi ya, bikin laporan laba rugi, kita bandingkan rencana dengan realisasi, terus kita juga hitung berapa jam yang hilang dalam waktu hidup kita dibandingkan dengan penghasilan asli kita ya. Nah, kemudian kita harus tanya 3 pertanyaan yang penting tiap evaluasi ya. Misalkan dari setiap area pengeluaran itu kita lihat, yang mana yang kita tidak puas, itu kita tanya. Misalkan, apakah saya dapat kepuasan dan nilai yang sebanding dengan energi hidup saya yang hilang gitu ya. Puas nggak? Misalkan 50.000 itu ternyata memuaskan, ya nggak sia-sia, jadi nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita merasa nggak puas ya, 50.000 itu nggak sebanding dengan energi hidup yang hilang, ya perlu kita evaluasi gitu. Nah, pertanyaan kedua, apakah energi hidup yang saya lepaskan sejalan dengan nilai dan tujuan hidup? Jadi waktu kita membeli sesuatu atau mengeluarkan uang itu sesuai nggak, sejalan nggak dengan nilai hidup kita atau tujuan hidup? Kalau sesuai, ya kita ikhlas nggak gitu ya. Oke, yang pertanyaan ketiga adalah, apakah pengeluaran ini tetap ada jika saya sudah tidak harus kerja lagi untuk mencari nafkah? Nah, di setiap area pengeluaran tadi, setiap kategori buat salah satu dari tanda ini ya. Nah, kasih tanda negatif kalau tidak memenuhi setidaknya salah satu dari 3. Pakai 3 pertanyaan di atas, 1, 2, 3. Kalau tidak memenuhi salah satunya, kasih tanda negatif. Dan kalau memenuhi ketiga-tiganya, ya memuaskan, terus sejalan dengan nilai hidup, terus ini memang kebutuhan karena tetap ada, kalau saya sudah tidak harus kerja tetap ada nih pengeluaran, berarti memenuhi ketiga-tiganya, kasih tanda plus ya. Kalau netral, tiga-tiganya bisa iya bisa enggak, bisa iya bisa enggak, ya kasih tanda 0 ya, karena netral untuk ketiganya gitu. Baru setelah kita buat laporan dan evaluasi, kita buat anggaran lagi untuk bulan depannya. Nah, kita sudah buat meningkatkan pendapatan, mengurangi pengeluaran, dan melakukan pencatatan ya dengan budget, catatan, dan laporan. Nah, biasanya apa yang bisa kita sisihkan itu meningkat ya.
simpanan kita meningkat. Nah, supaya nggak kepake, nah kita sudah masukkan lumbung simpan dengan cadangan 6 bulan biaya hidup. Nah, biasanya yang tangannya gatel ini maunya make gitu ya. Nah, supaya nggak kepake, tolong dipisahkan. Buat jarak ya dengan orang yang gatelan itu tangannya, bisa pakai rekening terpisah, bisa dimasukin deposito aja atau dibelikan logam mulia. Intinya jangan dalam bentuk yang mudah dibelanjain gitu aja sih. Nah, kalau kita sudah sampai ke level yang ini, yang kita sudah niat, kita sudah mulai, sudah bayar utang konsumtif, dan kita sudah bisa berdiri, sudah punya cadangan minimal 6 bulan. Nah, kita bisa mulai ke level yang berikutnya, masuk ke lumbung untuk melindungi gitu. Nah, jangan lupa kasih hadiah ya. Dalam proses ini kalau kita nggak ngasih hadiah untuk diri sendiri, nggak akan nyampe ya. Jadi kita harus kasih hadiah. Kalau kita 3 bulan konsisten aja bikin budget, bikin catatan, bikin laporan, terus kita konsisten ya 3 bulan, kasih hadiah untuk diri sendiri. Kita naik level, berhasil mengatasi masalah di setiap level, kasih hadiah. Kita lebih cepat atau lebih banyak dari yang ditargetkan, jangan lupa kasih hadiah. Nah, sekarang susun target kamu. Pertanyaan pertama, setiap tanggal berapa mau buat anggaran? Ya, sendiri atau sama pasangan. Kemudian setiap tanggal berapa mau laporan? Ya, biasanya kalau saya tanggalnya sama ya. Jadi buat laporan dulu, buat anggaran gitu ya. Kemudian berapa persen maksimal selisih dari target? Ini kan buat target anggaran ya, berapa selisih yang maksimal, apa hukumannya kalau meleset? Ya. Jadi tidak semua harus melebihi target ya. Ada yang di bawah target itu lebih bagus, ada yang sesuai itu bagus, ada yang melebihi itu bagus ya. Gitu. Terus apa hadiahnya kalau berhasil? Ya. Dengan siapa kamu buat anggaran tadi ya, mau sendiri atau sama pasangan? Terus berikutnya dengan siapa yang mau evaluasi? Gitu. Oke, tolong diselesaikan, diisi dengan baik, dengan jujur, dan kita akan melangkah ke strategi yang berikutnya.